Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Kurniati dan rekan saya Siska Umita. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bidang kajian semantik dan relativitas semantik atau yang bisa disebut dengan ilmu dilalah. Selamat menyaksikan. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Ismia Kurniati, bidang kajian semantik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bidang kajian semantik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidang merupakan yang berarti aspek. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kajian berarti pelajaran atau mempelajari. Sedangkan kata semantik adalah ilmu tentang makna kata atau kalimat, atau di dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ilmu dilalah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya bidang kajian semantik adalah aspek-aspek yang mempelajari atau mengkaji ilmu tentang makna kata dan kalimat. Pada dasarnya, bidang kajian ilmu semantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau yang bisa kita sebut dengan ilmu dilalah. Dalam bahasa Arab, dilalah adalah ilmu yang mempelajari makna, dan di dalam bahasa Indonesia, ilmu dilalah ini disebut dengan ilmu semantik. Pengertian ilmu dilalah itu sendiri merupakan salah satu cabang linguistik atau ilmu lugoh yang telah berdiri sendiri. Ilmu ini mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik tataran mufradat atau kosakata ataupun tataran tarkib ataupun struktur. Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masalah makna, maka yang menjadi objek kajian ilmu dilalah adalah yang pertama, aspek makna kata atau al-makna al-mu'ajam. Yang kedua, aspek bentuk kata atau sigha syarfiyah. Yang ketiga, aspek struktur kalimat atau tarkib. Yang keempat, aspek ungkapan yang terkait dengan budaya penutur. Dan yang kelima, aspek intonasi ataupun ilmu aswat. Sedangkan dalam ilmu semantik itu tersendiri ada 3 objek kajian di dalamnya. Yang pertama, semantik leksikal, yaitu kajian makna bahasa yang lebih memusatkan pada peran unsur bahasa atau kata, yang bisa kita sebut dengan semantik yang berpusat kepada ilmu perkamusan. Yang kedua, semantik gramatikal, yaitu kajian makna bahasa yang meliputi 2 subtataran, yaitu ilmu morfologi atau yang bisa kita sebut dengan ilmu syaraf. Dan yang kedua, ilmu sintaksis atau yang bisa kita sebut dengan ilmu nahwu. Dan kajian yang ketiga yaitu semantik kalimat, yaitu kajian makna bahasa yang membahas hal-hal seperti isi atau intisari dari kalimat yang di dalamnya membahas masalah makna, namun tidak terdapat tataran bahasa. Contoh dari beberapa bidang semantik yaitu: dalam semantik leksikal, kata kolamun diartikan sesuai dengan ilmu mujam atau perkamusan sebagai pena. Semantik gramatikal yang pertama, morfologi, mempelajari bentuk kata seperti kata qara'a yang berasal dari fi'il madhi bentuk dan berubah bentuk menjadi yaqra'u sebagai fi'il mudhari. Pada aspek sintaksis, mempelajari tentang kata atau kalimat sehingga menjadi kalimat yang utuh. Contohnya, qara'a Muhammad ilal masjid, yang artinya telah pergi Muhammad ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukomita di sini akan memaparkan materi tentang relativitas semantik. Relativitas atau relatif adalah tidak mutlak atau nisbi, yang sedangkan semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Jadi relativitas semantik adalah suatu hal atau keadaan yang berhubungan dengan semantik atau ilmu dilalah yang mengkaji atau membahas tentang makna.
yang mana dalam bahasa Arab semantik adalah disebut ilmu dilalah yang artinya yang berarti menunjukkan atau makna. Yang menurut bahasa ilmu pengetahuan tentang makna. Jadi relativitas semantik itu istilah relativitas dimulai dari asal muka kata semantik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filologi Prancis bernama Michael Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatika, dan semantik. Teori semantik adalah ilmu umum yang mempelajari bahasa secara keseluruhan, bukan salah satunya. Teori semantik diterapkan pada semua bahasa tanpa pengecualian. Setiap bahasa memiliki segitiga makna. Ada makna jumlah, makna mutakalim, dan ada makna mukhotob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.